Halo Nir, halo teman-teman. Di video kali ini saya mau mempresentasikan tugas akhir dari MK pemrograman web dari Nir Leonaldi. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat, saya akan menjelaskan dulu tentang Laravel. Jadi Laravel itu adalah sebuah kerangka kerja atau framework yang kita gunakan di dalam pemrograman web kali ini. Nah, jadi Laravel adalah kerangka kerja aplikasi web berbasis PHP yang sumber terbuka atau open source. Nah, jadi Laravel ini open source, bisa dibuka di mana saja, di Windows, Linux ataupun macOS. Nah, Laravel ini menggunakan konsep MVC atau model view controller. Nah, jadi model ini dia berfungsi untuk mengatasi database, view berfungsi untuk mengatur tampilan, dan controller ini untuk mengatur link untuk menampilkan tampilan tersebut. Nah, jadi kita atur tampilan dalam view di sini, lalu untuk menampilkan tampilan tersebut di dalam controller. Oke, fungsi dari Laravel sebagai framework yang memiliki fitur yang lengkap, Laravel berfungsi untuk membantu proses pembuatan website menjadi lebih maksimal. Nah, jadi di sini ada penjelasan lagi. Pengembangnya itu Taylor Otwell, rilis perdana Juni 2011, 11 tahun lalu. Rilis stabil sekarang itu 9,26, 24 Agustus 2022, 3 bulan yang lalu. Nah, sekarang kita lanjut ke penginstalan Laravel. Nah, jadi penginstalannya itu simple saja. Kita hanya memerlukan dua tools. Yang pertama itu GitHub, maksudnya Gitbase. Nah, Gitbase itu seperti ini, Gitbase. Nah, kita bisa download saja di Google, misalkan Gitbase. Dia hanya Git. Nah, bisa download di sini. Silakan teman-teman cari tutorialnya. Karena ini hanya video presentasi, jadi tidak menunjukkan tutorial. Nah, lalu yang kita butuhkan lagi itu Composer. Nah, bisa download di sini juga Composer. Nah, silakan teman-teman cari tutorialnya atau menonton video dari Nir Leonaldi. Nah, di sini untuk menginstal Laravel itu kita harus membuat project. Nah, jadi hanya dengan satu baris perintah ini bisa meng-create project dari Laravel tersebut. Jadi kita bisa copy dan pergi ke folder yang akan kita simpan. Nah, di Laravel ini kita bisa menyimpan projectnya di mana saja, tidak harus dalam exam. Kita misalkan simpannya di sini. Nah, lalu git base here kalau sudah menginstal Git. Nah, lalu kita copy saja yang kita paste tadi. Kita copy tadi, kita paste saja maksudnya. Kebalik. Nah, di sini tinggal kita enter, maka dia akan terinstall. Nah, karena saya sudah menginstal beberapa, jadi sudah tidak install lagi. Jadi tadi tinggal oke saja, dia langsung akan menginstal sendiri. Nah, jadi setelah kita menginstal project Laravel atau menginstal Laravelnya, kan tadi baris perintahnya itu Composer, create project, Laravel, lalu nama aplikasinya. Nah, jadi nama aplikasi yang saya sudah install itu Test Laravel. Nah, jadi ketika kita meng-create project tersebut, akan muncul folder, dan folder tersebut berisikan framework dari Laravel tersebut. Nah, jadi kita bisa membuat web menggunakan framework ini yang sudah lengkap. Misalkan kita mengatur tampilannya, kita bisa akses dalam folder resource, lalu views. Nah, di sini. Nah, setelah menginstal project ini,
kita memerlukan text editor untuk mengelola framework tersebut, framework ini. Nah, jadi di sini Ronaldi menyarankan untuk menggunakan Visual Studio Code. Jadi saya menggunakan Visual Studio Code karena Visual Studio Code memiliki terminal bawaan. Jadi kita tidak menggunakan Git base lagi, kita bisa menggunakan terminal dari bawaan dari VSC untuk mengeksekusi perintah-perintah dari fungsi-fungsi dari Laravel ini. Seperti ini PHP Artisan Serve. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan untuk ekstensi yang diperlukan. Nah, ekstensi yang diperlukan untuk pengolahan web dari Laravel ini, kebetulan kita menggunakan VST, jadi VST memiliki fitur ekstensi agar mempermudah kita dalam membuat website atau pemrograman. Nah, di sini yang pertama itu PHP Intelligence, lalu ada Laravel Artisan, Laravel Blade Snippets, Laravel Blade Spacer, Laravel GoToView, lalu ada Laravel Snippets. Nah, jadi ada 6 ekstensi yang harus diinstal agar dapat mempermudah kita dalam mengelola web dengan framework Laravel ini. Oke. Di sini saya sudah buka untuk folder test tadi. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, untuk menjalankan menjalankan framework ini ke dalam browser, untuk melihat tampilannya dalam browser, kita bisa menjalankan servernya menggunakan perintah PHP Artisan Serve. Nah, jadi kita bisa ketikkan PHP Artisan Serve, lalu kita akan muncul IP seperti ini, dan kita bisa akses menggunakan browser. Nah, di sini sudah tampil. Nah, jadi di sini dia awalnya bukan ini sebenarnya, tapi di sini saya sudah ganti. Nah, jadi di sini ada dalam folder resource views. Nah, untuk tampilan awalnya setelah kita create project, sebelumnya tidak ada home, dia hanya ada welcome. Nah, jadi welcome ini welcome. Nah, jadi untuk tampilan awal ketika kita selesai meng-create project lalu menjalankan PHP Artisan Serve, tampilan awal di browsernya itu seperti ini. Kita bisa menambahkan satu file home atau apa saja. Nah, lalu kita bisa menambahkan di sini project atau template dari Google, terserah. Nah, lalu kita arahkan untuk menampilkannya dalam browser, kita buka dalam folder routes, dalam file web. Nah, di dalam file web ini, nah, jadi di sini ada linknya, itu cuma slash karena ini tampilan awalnya. Jadi ketika kita merubahnya menjadi slash home, dan di sini misalkan home, jadi dia akan not found karena di sini linknya itu slash home, sedangkan di sini kita tidak mencari slash home. Nah, jadi kita harus mencari slash home. Kita harus menambahkan slash home untuk menampilkan file home.blade.php. Nah, oke, kita hapus saja. Nah, jadi seperti itu untuk struktur folder. Nah, di sini ada folder JS dan CSS untuk mempercantik tampilan dari folder kita. Oh, maksudnya website kita, bukan folder, website kita. Oke. Nah, jadi di sini masih menggunakan PHP Artisan Serve. Bagaimana supaya kita tidak menggunakan PHP Artisan Serve? Ya, di sini di dalam pemrograman web, MK pemrograman web ini kami diajarkan untuk menggunakan satu fungsi atau satu fitur dari Laravel, yaitu Laravel Valet.
Nah, di sini ada Laravel Valet. Nah, Laravel Valet adalah lingkungan pengembangan untuk minimalis macOS. Laravel Valet mengonfigurasi Mac Anda untuk selalu menjalankan Linux di latar belakang saat mesin Anda mulai. Nah, jadi kalau kita menggunakan Valet, kita tidak lagi mengetikkan PHP Artisan Serve untuk menjalankan servernya seperti ini. Nah, jadi kita tinggal kalau terkonek ke internet, tinggal buka browser, lalu ketik. Nah, kita jelaskan dulu ini. Kemudian menggunakan DNS MASQ, lalu Valet memproxy semua permintaan di bintang.ts atau domainnya, guys. Domain untuk menunjuk ke situs yang diinstal di mesin lokal Anda. Nah, contohnya ini. Nah, di sini ini aplikasi yang sudah saya buat selama pembelajaran MK pemrograman web ini. Nah, jadi nama foldernya itu aplikasi. Nah, makanya ketika kita menginstal Valet, dia akan otomatis aplikasi dengan domain.ts. Nah, jadi ini kita tidak harus pasang lagi PHP Artisan Serve, tapi cukup dengan terkonek ke internet, kita bisa langsung mengaksesnya di browser. Tanpa menggunakan exam juga bisa. Tapi ketika dalam web tersebut memiliki database, kita harus mengaktifkan exam sebagai server untuk mengatur database tersebut. Nah, sekian dari penjelasan singkat struktur folder, lalu text editor, ekstensi, dan Laravel Valet yang kami gunakan di MK ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah saya buat selama pembelajaran mata kuliah pemrograman web ini.